Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Sae dalam serial lanjutan kisah para nabi dan rasul. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu banyak tak terhingga. Alhamdulillah, hingga saat ini kita terus masih berada dalam rahmatnya, dalam nikmatnya yang agung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan kisah serial Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihi salam ini adalah Nabi dan Rasul yang ke-24 dalam susunan kisah para Nabi dan Rasul. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam ini termasuk salah seorang Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasul yang memiliki ujian yang begitu hebat, begitu berat. Selain Nabi Isa alaihissalam, tentu saja kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa nabi atau ada 5 nabi Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam ini adalah nabi yang tentu saja memiliki historis atau sejarah yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yang saya maksudkan adalah Nabi Isa dilahirkan tanpa memiliki seorang ayah. Tentu saja bagi Allah sangatlah mudah, karena kita tahu sejarah nabi sebelumnya. Di sejarah nabi yang terdahulu yang paling awal adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, kita tahu ia seorang nabi yang Allah ciptakan sendiri. Artinya Nabi Adam tidak memiliki seorang ayah dan tidak memiliki seorang ibu. Lalu pada Nabi Isa alaihissalam, ia memiliki seorang ibu, tetapi ia tidak memiliki seorang ayah. Nabi Adam atau Nabi Isa alaihissalam ini adalah ibunya bernama Maryam. Maryam bin Imron, Imron bin Sulaiman, Sulaiman bin Daud, Daud bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, Ibrahim bin Nuh, dan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam, ibunya adalah Maryam,
Maryam memiliki seorang ayah adalah Imron. Di dalam Al-Quran diabadikan, Imron bukan seorang nabi, Imron bukan seorang rasul, tetapi Imron adalah seorang hamba Allah yang baik, seorang hamba Allah yang soleh. Di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Artinya kurang lebih kira-kira adalah innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha astafa, Allah memberikan sebuah kelebihan kemuliaan kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah juga memberikan kemuliaan, kelebihan, keunggulan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah juga memberikan kelebihan, keunggulan kepada ala Imran, yaitu kepada keluarga Imran. Keluarga Imran, dan juga Allah alal alamin. Ini memberikan perbedaan di antara para nabi-nabi yang lain. Artinya Allah memberikan keunggulan, memberikan kelebihan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kemudian juga Nabi Ibrahim, dan kepada keluarga Imran. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Maryam binti Imran. Maryam ini adalah memiliki ayah yang bernama Imran, yang tentu saja sudah kita bahas di waktu-waktu yang sebelumnya, di kisah-kisah yang lalu, bahwa Nabi Imran ini sampai pada usia senja juga tidak dikaruniai anak. Kemudian ayahnya Maryam, yaitu Imran, ia bernazar. Ia bernazar, berniat, kaul, ya, nanti dia berucap, berjanji, berikrar di hadapan Allah, ya Allah, seandainya nanti aku punya seorang anak, kemudian nanti anaknya akan dihidmatkan, yaitu ke Baitul Maqdis. Nah, oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Maryam setiap harinya di masa-masa kecil sampai remaja, ia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Ia berkhidmat, kemudian menjadi bekerja, kemudian melayani segala aktivitas kegiatan yang ada di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa untuk kegiatan-kegiatan peribadatan. Maryam adalah seorang yang hamba Allah yang solehah, kemudian yang suci, dia tidak pernah tersentuh oleh siapapun, apalagi yang bernama laki-laki, tidak pernah. Bahkan pada waktu yang lalu sudah kita kisahkan bahwa banyak sekali Allah berikan kelebihan, keunggulan atas kesalehan Maryam. Allah sengaja mengirimkan makanan langsung berupa buah-buahan dan makanan-makanan yang lain yang Allah berikan sengaja untuk Maryam, dan pernah didapati oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dan sudah mengetahui bahwa hal ini adalah atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita lanjutkan. Maryam suatu ketika ia keluar sebentar dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Dia agak menjauh dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Untuk apa? Dia beruzlah, bertahanus, berhalwat, atau melakukan sebuah meditasi. Dia berdoa kepada Allah. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam uzlahnya, dalam bertahanusnya, kemudian Allah datangkan seorang malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Nah, terjadilah sebuah dialog, terjadi sebuah komunikasi yang kooperatif, yaitu antara malaikat Jibril dengan Maryam, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ini digambarkan di dalam Al-Quran di surat Maryam, surat yang 19.
surat yang ke-19 secara paralel dari mulai ayat 19 sampai ayat 30. Ini terjadi sebuah komunikasi, dialog antara malaikat Jibril dengan Ibu Maryam, itu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian datang malaikat Jibril mendekat atau menjumpai Siti Maryam atau Ibu Maryam. Kemudian ia menjelma seperti sosok manusia, seperti laki-laki yang tampan dan ganteng, ya. Kemudian dia mendekati Maryam dan ia berkata, Maryam pada saat itu merasa ketakutan, dan dia menjauh karena dia selama ini menjaga kesucian dan belum pernah mendekati seorang laki-laki atau didekati oleh seorang laki-laki. Dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang, yang tidak lain itu adalah malaikat Jibril, ya. Ia berkata kepada Maryam, qala innama rasulu rabbika li'ahaba laki gulman zakiyah. Ya. Berkata malaikat Jibril kepada Maryam, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu, ya, li'ahaba laki gulman zakiyah, dan aku akan memberikan seorang laki-laki yang sangat suci. Lalu terjadi jawaban dari Maryam. Kemudian ia katakan di masih surat Maryam dan lanjutannya itu ayat 20, ya. Ia katakan, Maryam berkata, wahai, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak sedangkan aku belum pernah tersentuh atau aku belum pernah dekat dengan laki-laki dan aku juga bukan seorang pezina. Begitu jawaban Maryam kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kembali di dalam surat Maryam ayat yang ke-21. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, tentu saja bagi Allah adalah amat mudah untuk hal ini. Untuk hal apa saja bagi Allah tentunya sangat mudah. Lalu kemudian tidak lama kemudian dikisahkan Maryam mengandung dan perutnya semakin hari semakin besar, dan Maryam semakin mengasingkan diri. Ia malu, ia mengisolasi diri, ia memisahkan diri dari keramaian orang karena dia merasa takut. Yang dia bayangkan, ia seorang wanita dan bukan sebagai seorang wanita pezina, dia tidak punya suami, lalu suatu ketika ia melahirkan, dan ini yang dibayang-bayangkan, rasa ketakutan bagi Siti Maryam atau ibunda Maryam. Kemudian pada saat melahirkan tentu saja merasa rasa sakit yang luar biasa pada saat dia melahirkan. Bahkan saat itu ia berharap-harap, lebih baik aku mati saja daripada nanti aku akan menanggung malu setelah aku melahirkan. Lalu terus diberikan sebuah dihibur oleh malaikat Jibril, diberikan kabar gembira, kemudian supaya Maryam itu merasa tenang dan merasa merasa hatinya tidak gelisah. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Maryam kemudian dia bersandar di pohon kurma. Lalu malaikat Jibril menyuruhnya untuk menghentakkan batang pohon kurma, dan lalu kurma berjatuhan, dan buah kurma itulah yang kemudian menjadi santapan pada saat Maryam dan tentu saja nanti anaknya Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi yang perutnya dalam keadaan lapar. Ini diberikan makanan buah kurma. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian Maryam pada akhirnya harus membawa bayinya pulang dan menyampaikan ke tengah-tengah keluarganya, ke kaumnya, ke masyarakatnya, ke kerabat-kerabatnya. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran di surat Maryam di ayat yang ke-28, apa yang disampaikan oleh mereka? Mereka mengatakan, wahai saudara perempuan Harun, maksudnya adalah wahai Maryam, kira-kira begitu.
ya. Ayahmu adalah keturunan orang baik-baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Imron ini bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, termasuk salah satu keluarga selain keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Nuh, kemudian juga Imron yang bukan seorang nabi tetapi dia ada sebagai manusia atau hamba Allah yang soleh. Dikatakan oleh mereka para kaumnya dari Maryam, wahai saudara Harun, saudara perempuan Harun, maksudnya adalah wahai Maryam, ayahmu adalah keturunan orang baik-baik. Maksudnya dengan kata lain, karena melihat Maryam pulang membawa seorang bayi laki-laki atau membawa seorang anak, ini atas atas perbuatan yang dianggap terlarang, ya. Padahal mereka tahu sebelumnya bahwasanya Maryam ini berkhidmat ada di Baitul Maqdis, tapi kenapa kemudian tiba-tiba ia membawa seorang bayi laki-laki? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu pada saat itu Maryam dia bernajar tidak berbicara, dia berpuasa untuk tidak berbicara dalam satu hari itu. Lalu banyak orang bertanya kepada ibunda Maryam, kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam, memberikan isyarat dalam bahasa lain, silakan saja engkau tanyakan kepada bayiku, kira-kira demikian. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini merupakan salah satu mukjizat, satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil ia sudah mampu berbicara, masih hanya usia beberapa hari, masih dalam ayunan dan belayan ibu. Nah, ini digambarkan di dalam surat Maryam di ayat yang ke-30. Allah berfirman, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala berkata Nabi Isa alaihissalam, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba, kemudian Allah ini memberikan aku kitab, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani nabiyya, kemudian Allah menjadikan aku kelak menjadi seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam ketika kecil, yang kemudian orang-orang menuduh ibunya, kemudian berpikiran yang negatif terhadap ibunya, kemudian dijawab dengan ucapan, dengan firman Allah, aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab oleh Allah, yaitu kitab Injil, dan aku nanti kelak menjadi seorang nabi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian Allah kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam ini memang sejak kecil ia sudah diberikan kelebihan oleh Allah untuk berbicara. Kemudian dilanjutkan ayat 33, Allah berfirman, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayya. Nah, ayat 33 surat Maryam ini hampir redaksinya hampir sama dengan yang Allah firmankan pada Nabi Yahya alaihissalam pada surat Maryam di ayat yang ke-15. Nah, inilah di waktu yang lalu sudah saya sampaikan mengapa Nabi Isa alaihissalam itu sempat bertemu dengan Nabi Yahya, meminta didoakan oleh Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya sempat merendahkan dirinya, engkau saja lebih mulia. Dan disinilah ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayya, dan kesejahteraan, keselamatan semoga ya dilimpahkan kepadaku di hari kelahiranku, kemudian pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkannya aku. Nah, Nabi Isa memberikan salam keselamatan pada dirinya, sedangkan kalau Nabi Yahya alaihissalam ini Allah yang memberikan keselamatan. Inilah perbedaannya redaksi ayat di ayat 33 dengan ayat yang ke-15. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Lalu Nabi Isa alaihissalam tadi sudah saya sampaikan, selain ia memiliki mukjizat, diberikan kelebihan oleh Allah mukjizat, yaitu yang pertama adalah
Sejak kecil ia sudah mampu berbicara dengan orang dewasa, dengan siapapun. Lalu yang kedua, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu. Nabi Isa mampu mengobati penyakit, berbagai penyakit. Pada saat itu yang terjadi adalah penyakit kusta, penyakit lepra, yang pada saat itu penyakit yang sangat mengerikan karena akan mempreteli seluruh daging ataupun anggota tubuh, lengan, tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menyembuhkan orang yang buta permanen, buta yang diderita sejak kecil sekalipun, apalagi yang buta hanya baru beberapa saat terkena penyakitnya. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang lain adalah ia mampu membuat burung yang dibuat dari tanah lempung, tanah liat, yang kemudian ia tiupkan dan dia bisa terbang. Atau tentu saja semuanya atas izin Allah, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Isa alaihissalam itu juga punya kelebihan apa? Ia mampu membaca pikiran orang lain, ya. Suatu ketika langsung Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada muridnya, pengikut-pengikutnya, namanya Hawariyin, ya. Ia menyebutkan bahwasanya yang ada dalam pikiranmu adalah ini, dan itu dibenarkan oleh para sahabat-sahabat atau oleh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam memiliki juga mukjizat. Ia mampu berjalan, bernapak di atas permukaan air. Ini semuanya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian kita akan lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam sebelum wafatnya, ia menyampaikan kepada kaumnya, pada murid-muridnya, namanya Hawariyin, dan kepada kaumnya tentu saja, ia mengatakan di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Artinya adalah, saudara hadirin, wa idz qala Isa, dan ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ibnu Maryam, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, dia sampaikan kepada kaumnya, ya. Bani Israil ini adalah kaumnya dari Nabi Isa alaihissalam, dan ada 12 orang nabi yang memang sengaja Allah turunkan pada Bani Israil. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia katakan kepada kaumnya, "Inni Rasulullah, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, untuk kamu, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan kitab-kitab yang sebelum aku, sebelum kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab sebelumnya adalah kitab Taurat, minat Taurat, dan aku membenarkan kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya." Kemudian saudara hadirin, dia katakan, "Wa mubasyiran, dan aku akan berikan kabar gembira, wahai kaumku." Apa kabar gembiranya? "Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nanti suatu hari setelah peninggal aku, akan datang seorang rasul, ya, seorang rasul min ba'di, setelah aku, yaitu ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ini adalah Ahmad, itu artinya pujian, yang dimaksudkan nama lain adalah dari Ahmad atau Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya nanti di akhir zaman atau setelah aku nanti akan ada Nabi, yaitu Nabi yang bernama ismuhu Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu, ya.
Ini ketika mereka sudah datang dengan bukti-bukti yang nyata, qalu, mereka berkata, kaumnya berkata, haza sihrun mubin, ini adalah sebuah sihir yang nyata ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di akhir kisah Nabi Isa alaihissalam ini terjadi sebuah, sampai saat ini terjadi berbagai khilafiyah ataupun pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini dikisahkan menurut perspektif Islam, dalam cara pandang Islam, yang menurut ajaran atau agama Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini beliau masih hidup dan beliau belum wafat, belum meninggal dunia. Nah, inilah di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-157. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya. Itu mereka berucap, inna qatalna masiha Isa ibn Maryam, kami telah membunuh Al-Masih, atau kami telah membunuh Isa ibnu Maryam, ya, Rasulullah. Kemudian wa ma qataluhu, mereka mengatakan aku telah membunuhnya, wa ma salabuhu, dan aku telah menyalibnya. Padahal kata Allah, walakin subbiha lahum, padahal yang terbunuh, padahal yang disalib ini adalah orang yang diserupakan kepada Nabi, yang diserupakan mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan banyak pendapat yang diserupakan itu adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Hawariyin, yang ada salah seorang murid yang berkhianat, kemudian yang menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang memang saat itu membenci Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian disampaikan tempat persembunyiannya, tempat di mana Nabi Isa berada pada saat itu sedang mengajarkan para murid-muridnya, yaitu pada kaum Hawariyin, ya. Lalu dalam kondisi seperti itu, ya, kemudian di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 55, Allah berfirman, bal rafa'allah ilaihi, ya. Kemudian Allah angkat, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ilaihi, kepadanya, diangkat oleh Allah, bertemu dengan Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana atas kehendak Allah, atas kekuatan Allah. Dan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada para murid-muridnya, kaum Hawariyin, wahai salah seorang muridku, salah sahabatku, adakah yang menginginkan bersama aku di surga, menemani aku di surga? Saya siap. Kemudian salah seorang itu, baik, kalau begitu bersiaplah dan aku akan serupakan dirimu dengan aku. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu siapakah yang disalib atau siapakah yang dibunuh? Dalam perspektif Islam banyak berpendapat, ini disampaikan bahwa ini adalah muridnya dari Nabi Isa yang kaum Hawariyin tadi, yang bernama adalah Yahuda Askaryuti, atau disebutnya adalah dalam pandangan yang umum memudahkannya adalah Yudas Iskariot. Ini adalah yang dibunuh ataupun yang disalibnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini ia masih hidup, dan suatu saat nanti Nabi Isa alaihissalam Allah akan turunkan ke bumi, yang menurut pendapat para ulama ini hari-hari sudah dekat pada hari kiamat. Apabila Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan nanti ke bumi, ini sebagai pertanda bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Ada yang menyebutnya masih beberapa 40 tahun. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Mungkin hanya beberapa tahun kemudian, saat itu terjadi sebuah kemungkaran, kezaliman merajalela. Dan disebutkan oleh para riwayat, para ulama, bahwa nanti ada yang menyebutnya ada sebagai simbol, tapi ada ini adalah sebagai nama manusia, yaitu Dajjal. Dajjal adalah manusia yang
berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, maka diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam yang harus berhadapan, bahkan dikisahkan membunuh Dajjal. Bahkan para ulama sebagian berpendapat nanti ada yang disebut dengan Imam Mahdi juga. Imam Mahdi ini adalah, ada yang menyebutkannya ada sebagai simbol kebaikan. Imam Mahdi ada disebutkan juga bahwasanya Imam Mahdi adalah seorang manusia yang hamba Allah yang soleh. Imam Mahdi berhadapan dengan Dajjal, lalu Nabi Isa alaihissalam ini adalah membantu Imam Mahdi untuk menghadapi Dajjal. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu panjang kisah Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan tentu saja menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, ya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam yang memang begitu tabah, begitu sabar, kemudian bahkan yang namanya menyiarkan Islam itu berhadapan dengan banyak ujian, dan para nabi, bahkan beberapa orang nabi yang kemudian dihadapkan kepada persoalan untuk dibunuhnya, dan tetapi makarnya mereka terhadap Nabi Isa ini tentu saja dikalahkan oleh makarnya Allah. Allah selamatkan, Allah angkat ke langit, dan kemudian yang dibunuh, yang disalib ini adalah salah satu pengikutnya yang Nabi Isa yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya tutup, sebenarnya di surat An-Nisa, lanjutan dari ayat yang tadi, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, itu di akhir ayatnya disebutkan mereka sendiri sebenarnya terjadi berselisih paham, bahkan mereka merasa ragu karena yang dibunuhnya juga menyampaikan aku adalah bukannya Isa, tetapi mereka tidak percaya karena wajahnya sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 157. Mereka sendiri sebenarnya berada dalam keraguan, berada dalam syak dirinya, merasa ragu apakah ini Nabi Isa atau bukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian kisah Nabi Isa alaihissalam, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu saja datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.